Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobatku, hari ini saya ingin bercerita tentang uh, seorang wanita yang bernama Ummu Mutiah. Riwayat ini sebenarnya ada beberapa kontroversi. Ada yang menyatakan ini riwayat ini bisa dijadikan sandaran, ada yang mengatakan tidak. Tapi menurut saya cerita ini bisa dijadikan inspirasi bagi kita untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Awal kisah ini yaitu ketika Siti Fatimah atau Sayyidatuna Fatimah sedang berbincang-bincang dengan ayahanda tercintanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tengah-tengah perbincangan itu, Siti Fatimah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai ayahanda, siapakah wanita pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga setelah Ummul Mukminin?" Kemudian ayahandanya berkata bahwa wanita yang pertama kali akan menginjakkan kaki di surga setelah Ummul Mukminin adalah Ummu Mutiah. Mendengar hal itu, Sayyidah Fatimah merasa sangat sedih sekali. Kenapa? Karena bukan namanya yang disebut oleh ayahandanya, tetapi malah sesosok wanita yang asing yang baru sekarang didengarnya. Melihat raut wajah Sayyidatuna Fatimah itu terlihat sedih, maka Rasulullah pun tersenyum. Dan beliau berkata, "Tenanglah, wahai Fatimah, engkau akan selalu bersamaku di surga nanti. Kita akan selalu bersama-sama di surga nanti." Mendengar hal itu, Sayyidatuna Fatimah pun merasa terhibur atas apa yang telah dikatakan oleh ayahandanya. Kemudian pulanglah Sayyidatuna Fatimah. Setelah pulang di rumahnya, Siti Fatimah merasa masih gelisah, merasa masih penasaran. Siapa sebenarnya Ummu Mutiah yang disebut-sebut sebagai wanita pertama yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin? Karena dari rasa penasarannya, ia pun meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib, di mana yang meminta izin ingin bersilaturahmi ke rumah Ummu Mutiah. Setelah diizinkan, maka Sayyidah Fatimah pun menyusuri Jazirah Arab mencari yang namanya rumah dari Ummu Mutiah. Kemudian di dalam perjalanannya, Sayyidah Fatimah pun mengajak putranya yang bernama Hasan. Kemudian setelah lama mencari, akhirnya ketemulah rumah Ummu Mutiah. Diketuklah yang namanya pintu rumah Ummu Mutiah. "Assalamualaikum," kata Sayyidah Fatimah. Kemudian dijawab dari orang yang ada di dalam rumah, "Waalaikumsalam. Apakah ini benar rumah Ummu Mutiah?" Kemudian Ummu Mutiah pun menjawab, "Iya, ini benar rumah dari Ummu Mutiah. Siapakah gerangan yang ada di luar rumah hamba?" Kemudian Sayyidah Fatimah berkata bahwa aku adalah Fatimah, putri dari Rasulullah. Mendengar hal itu, Ummu Mutiah sangat senang sekali, senang luar biasa, karena ia merasa sangat terhormat kedatangan seorang putri yang sangat disayang oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Mutiah berkata, "Wahai Sayyidah Fatimah, aku merasa sangat gembira sekali. Ada apa gerangan engkau mau mampir ke rumahku yang kecil ini? Hamba sangat merasa sangat-sangat bergembira sekali karena didatangi oleh seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah." Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab bahwa aku kemari karena ingin bersilaturahmi dengan engkau.
Lalu setelah itu Ummu Muti'ah ketika akan membuka pintu rumahnya, tiba-tiba ia teringat dengan pesan suaminya bahwa suaminya berpesan tidak boleh ada orang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya. Karena itu Ummu Muti'ah bertanya kepada Siti Fatimah, "Wahai Siti Fatimah, dengan siapakah engkau kemari? Apakah sendiri ataukah dengan orang lain?" Maka Sayyidina Fatimah berkata bahwa aku datang bersama anakku yaitu Hasan. Kemudian dengan sedih dan dengan berat hati Ummu Muti'ah pun berkata kepada Sayyidina Fatimah, "Mohon maaf Sayyidina Fatimah, kembalilah engkau besok karena aku belum mendapatkan izin dari suamiku untuk bisa menerima tamu laki-laki selain suamiku." Kemudian Sayyidina Fatimah berkata, "Loh, ini adalah anakku, anak kecil. Ini adalah Hasan." Terus Sayyidina Ummu Mutia pun berkata kepada Sayyidina Fatimah, "Walaupun dia anak kecil, tetapi tetap dia adalah seorang lelaki. Dia adalah seorang lelaki." Nah, kemudian dengan berat hati pun Sayyidina Fatimah kembali pulang. Esoknya Sayyidina Fatimah kembali ke rumah Ummu Muti'ah. Kali ini dia mengajak dua anaknya yang kembar yaitu Hasan dan Husain. Kemudian dia mengetuk pintu rumah Ummu Muti'ah. "Assalamualaikum," kata Sayyidina Fatimah. Dijawab dari dalam, "Waalaikumsalam. Apakah engkau ya Sayyidina Fatimah?" "Ya, ini aku." Kemudian Ummu Muti'ah pun memberikan pertanyaan yang sama seperti kemarin. "Wahai Sayyidina Fatimah, dengan siapakah engkau kemari?" Sayyidina Fatimah berkata bahwa hari ini aku bersama dua anakku yaitu Hasan dan Husain. Kemudian Ummu Muti'ah merasa sangat bersedih hati dan berkata dengan sangat berat hati, "Wahai Sayyidina Fatimah, aku kembali tidak bisa menerima engkau di rumahku karena engkau membawa putramu Hasan dan Husain. Sementara suamiku hanya mengizinkan Hasan untuk bisa singgah dan ke dalam rumahku dan tidak untuk Husain. Kembalilah lagi engkau Sayyidina Fatimah esok hari karena aku akan meminta izin kembali kepada suamiku." Sayyidina Fatimah pun pulang dengan perasaan kecewa. Esok harinya Sayyidina Fatimah pun kembali menemui Ummu Muti'ah. Kemudian setelah diketuk pintu, Sayyidina Fatimah mengucap salam, "Assalamualaikum." Kemudian dijawablah oleh Ummu Muti'ah, "Waalaikumsalam." Dan dilanjutkan dengan pertanyaan yang sama seperti kemarin. "Wahai Sayyidina Fatimah, dengan siapakah engkau kemari?" Maka Sayyidina Fatimah pun berkata kepada Ummu Muti'ah, "Aku kemari bersama dua anakku yaitu Hasan dan Husain." "Kalau begitu masuklah Sayyidina Fatimah karena aku sudah mendapatkan izin dari suamiku untuk bisa menerima dirimu dan juga dua anakmu." Kemudian dibukalah pintu rumah Ummu Muti'ah. Betapa terkejutnya Sayyidina Fatimah karena yang membukakan pintu, yang menjadi tuan rumah di dalam rumah itu adalah seseorang wanita yang begitu cantik, yang memakai pakaian yang bersih dan bersahaja sehingga terlihat anggun dan berkarisma. Sayyidina Fatimah terkagum-kagum melihat sosok Ummu Muti'ah. Karena dari rasa kagumnya, Sayyidina Fatimah pun bertanya kepada Ummu Muti'ah untuk menghilangkan rasa penasarannya. "Wahai Ummu Muti'ah, mengapa aku melihatmu sangat begitu anggun, sangat begitu cantik, sangat begitu bersahaja?" Kemudian Ummu Muti'ah pun menjawab dengan tersenyum, "Ya Sayyidina Fatimah, karena sebentar lagi suamiku akan datang dan akan pulang dari pekerjaannya. Karena itu aku ingin menyambutnya
dengan sambutan yang baik. Aku ingin memberikan kesan kepada suamiku bahwa aku uh, melayaninya dengan sangat baik. Setelah itu, Ummu Mutia pun kembali melanjutkan pekerjaan di rumahnya. Sayyidina Fatimah melihat dengan sesama apa yang dilakukan oleh Ummu Mutia. Mungkinkah ada amalan-amalan yang spesial, yang istimewa dari Ummu Mutia? Setelah dilihat dan diamati, ternyata tidak ada yang ibadah yang spesial atau amalan-amalan yang istimewa dari Ummu Mutia. Tetapi setelah melihat sekeliling rumahnya, ada yang menarik perhatian dari Siti Fatimah, yaitu di atas meja terdapat dua benda, yaitu kipas dan juga cambuk. Kemudian Sayyidina Fatimah bertanya kepada Ummu Mutiah, "Wahai Ummu Mutiah, untuk apa dua benda di atas meja itu?" Kemudian Ummu Mutiah berkata kepada Sayyidina Fatimah, "Sayyidina Fatimah, kipas itu aku gunakan untuk mengipasi suamiku yang sudah pulang dari kerjanya. Karena aku tahu suamiku yang pulang dari pekerjaannya itu pasti merasakan lelah luar biasa, merasakan kepanasan. Karena itu aku sebagai istrinya harus sigap dengan mengipasi suamiku agar suamiku merasa lebih baik lagi. Sementara cambuk itu aku gunakan agar suamiku bisa mencambukku ketika aku melakukan kesalahan-kesalahan, ketika aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya." Sayyidina Fatimah pun mengerti mengapa Rasulullah uh, mengatakan bahwa Ummu Mutiah merupakan wanita pertama yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin. Itu dikarenakan karena di dalam diri Ummu Mutiah ada sifat-sifat sebagai istri soleha, ciri-ciri istri yang soleha. Sobat-sobatku, yang ingin saya tekankan dalam cerita ini adalah bahwa bukan Islam itu ingin mengajarkan bahwa suami itu boleh memukul wanitanya dengan cambuk. Bukan seperti itu. Karena pada waktu di dalam cerita Ummu Mutiah, Sayyidina Fatimah pun bertanya kepada Ummu Mutiah, bagaimana karakter dari suami Ummu Mutiah? Apakah temperamental, apakah kasar? Karena melihat cambuk itu. Kemudian Ummu Mutiah menerangkan bahwa suaminya tidak seperti itu. Suaminya penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan perhatian. Dari ini bisa disimpulkan bahwa sosok suami yang digambarkan di dalam cerita ini adalah suami yang bertanggung jawab. Yang pertama. Nomor dua, suami yang bisa menjaga istri dan keluarganya. Yang ketiga, suami yang penuh kasih sayang, namun dan juga suami yang penuh dengan perhatian. Karena dari perhatiannya, Ummu Mutiah berkata bahwa suaminya tidak pernah menyentuh cambuk, sehingga tidak pernah mencambuknya. Jangankan mencambuknya, menyentuh cambuk itu saja yang ada di atas meja itu tidak pernah. Itu dikarenakan suaminya bukan suami yang arogan, bukan suami yang mentang-mentang dirinya menjadi kepala keluarga, lalu dengan seenaknya ketika istrinya salah, maka dia akan menghukumnya dengan cambuk. Begitu pula dengan Ummu Mutiah. Ummu Mutiah merupakan wanita yang sangat cerdas, yang sangat soleh, sehingga dengan kecerdasannya dalam agama dan kesolehannya, ia walaupun tahu suaminya adalah suami dengan sosok atau karakter yang sangat baik, yang sangat lembut, yang penuh kasih sayang, tidak serta-merta membuat ia terlena, membuat ia terbuai, tetapi membuat Ummu Mutiah tambah menjaga dirinya, berusaha untuk waspada terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin dia buat. Karena itu Ummu Mutiah sebagai seorang istri yang soleh, ia menyiapkan cambuk untuk agar kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa diperbuatnya itu bisa dikoreksi oleh suaminya. Nah, ini merupakan gambaran keluarga yang menurut saya yang sesuai dengan
yang digambarkan oleh Rasul. Yang pertama, suaminya adalah suami yang penyayang. Yang kedua adalah istri yang penuh dengan kesadaran. Artinya suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Suami tidak serta-merta dengan kekuasaannya menghukum begitu saja istrinya yang berbuat salah, pun begitu istrinya yang walaupun tahu suaminya penuh dengan kasih sayang juga tidak serta-merta sewenang-wenang dengan suaminya, tapi malah lebih berhati-hati terhadap dirinya agar jangan sampai dia melakukan kesalahan-kesalahan yang nantinya akan membuat suaminya sakit hati. Gambaran istri soleha ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 34, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya bahwa perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, dari cerita ini semoga kita bisa mengambil hikmah agar kita bisa menjadi sosok suami yang penyayang dan juga menjadi sosok istri bagi yang laki-laki menjadi suami yang penyayang, dan sebagai istri sebagai perempuan menjadi seorang istri yang salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.